Halo teman-teman, panen buah lagi yuk. Hari ini aku mau panen berbagai macam jenis buah sebagai bahan salad. Udah lama nih nggak bikin salad buah. Ada buah nangka, buah naga, stroberi, dan ada beberapa buah lainnya. Pertama, aku mau ke kebun buah naga. Pohon buah naga ini nggak pernah dibersihkan dan mulai banyak rumput liar merambat mulai tumbuh dan kadang sampai menghambat pembuahan buah naga. Ini jenis buah naga merah teman-teman. Rasanya manis dan ukuran buahnya cukup besar. Karena daging buahnya cukup banyak, kali ini aku hanya petik 3 buah aja teman-teman. Lanjut ke buah yang kedua, yaitu buah jeruk. Dalam setahun, pohon jeruk ini berbuah lebih dari 1 kali. Walaupun belum kuning, jeruk ini sudah bisa dipanen karena pada umumnya buah jeruk ini dipanen tanpa menunggu kuning. Untuk bahan salad, aku akan gunakan 1 buah aja. Sisanya nanti untuk dibuat jus jeruk. Untuk bikin salad buah, ada beberapa jenis bahan yang digunakan. Agar tidak lupa, aku mau tanya di aplikasi AI yang bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Aku bisa menanyakan seputar olahan buah dan akan langsung dijawab. Selain itu, kita juga bisa menanyakan resep masakan, tips kehidupan, dan tips belajar. Aplikasi ini juga dapat mengambil gambar untuk mencari terjemahan dan akan langsung dijawab. Dan ini gratis. Jadi, untuk olahan buah seperti salad buah, resepnya dari aplikasi ini. Kalau mau tahu nama aplikasinya, cek di kolom komentar ya. Yuk lanjut. Buah yang ketiga yaitu buah nangka. Saking matangnya sampai pecah secara alami. Buah nangka cocok banget dibikin salad, karena rasanya yang manis dan aroma wangi khasnya yang tidak terdapat di buah lain. Buah nangka ada beragam jenis, dibedakan dari tekstur dan bentuk buahnya. Aku petik 1 buah, ini sudah lebih dari cukup ya. Lanjut ke buah yang keempat yaitu buah anggur. Karena pohon anggur masih berbuah, jadi kita petik lagi. Kebetulan juga buah anggur cocok sebagai bahan salad. Tapi karena ini anggur berbiji, jadi aku akan belah dan membuang bijinya. Di daerah aku sudah banyak yang menanam berbagai jenis anggur, karena menggunakan greenhouse buahnya aman dari hujan. Kali ini aku petik jenis yang merah sekitar 1 kilogram teman-teman. Buah yang kelima yaitu buah pepaya. Karena pohonnya cukup tinggi, aku naik menggunakan tangga. Pas banget dibikin salad, tekstur buahnya belum terlalu lembek alias masih renyah. Akhirnya kita sampai di buah keenam yaitu buah stroberi. Pasti sebagian teman-teman sudah nggak asing dengan lokasi ini. Lokasi terfavorit untuk petik stroberi. Di bulan ini kualitas buahnya bisa dibilang terbaik selama beberapa bulan terakhir. Rasanya juga tidak terlalu kecut, bahkan ada yang nggak kecut sama sekali. Ini karena faktor cuaca karena sekarang lagi puncak musim panas teman-teman. Lihat nih, baru petik bentar aja aku udah dapat banyak banget. Dilihat dari kulit buahnya yang berkilau menandakan kualitas buahnya sehat. Lengkap sudah bahan salad hari ini. Yuk langsung ke proses pembuatan saladnya. Seperti biasa, buahnya kita kupas terlebih dahulu. Di sini buah yang dikupas hanya pepaya dan buah naga. Karena buahnya kebanyakan, aku akan buat menjadi 2 bagian. Kita fokusin di bagian pertama. Masing-masing aku letakkan di piring yang berbeda agar tampilannya lebih menarik. Untuk stroberi, kita potong menjadi 2 sampai 3 bagian. Udah kebayang nih gimana rasanya, karena buah-buah yang aku petik 100% matang di pohon. Kalau stroberi, aku pakai semua ya, karena ini salah satu buah favorit aku, apalagi diolah menjadi salad buah. Kalau buah nangka mau dibuat olahan apa saja bisa enak banget karena rasa dan aromanya spesial. Kecuali jenis nangka yang lembek seperti nangka bubur, kadang bisa enak karena teksturnya terlalu lembek. Aku hanya pakai sebagian aja teman-teman. Pepaya yang pas untuk bahan salad biasanya yang belum terlalu matang. Kalau sudah full matang nggak bisa diaduk berulang kali. Dan ini adalah pepaya yang aku tanam lebih dari 2 tahun yang lalu. Buahnya bisa aku nikmati sampai sekarang. Buah jeruk ini meskipun masih terlihat hijau, tapi isinya sudah kuning dan nggak terlalu kecut. Karena ini jenis jeruk lokal, jadi walaupun udah matang rasanya nggak terlalu manis teman-teman. Aku hanya pakai 1 buah aja sebagai tambahan. Terakhir, aku mau buka buah naga. Warnanya menarik dan sudah pasti rasanya manis. Yang ini aku pakai setengah aja ya. Oh iya, ini adalah talenan dan pisau milik dapur alam. Ada yang pernah lihat? Yuk lanjut ke proses pembuatan saus saladnya. Kita pakai 2 bahan yaitu mayones dan creamer kental manis. Kalau untuk perbandingannya sesuai selera aja ya. Aku juga pakai keju parut yaitu topping yang paling sering digunakan untuk salad. Tahap selanjutnya semua bahan yang tadi kita tuang ke dalam 1 wadah. Untuk buahnya juga bebas ya sesuai selera. Ada banyak jenis buah yang cocok sebagai bahan salad dan ini baru beberapa aja. Nah, terakhir kita tuangkan saus saladnya. Sesuaikan dengan wadah dan buahnya. Semakin banyak semakin enak. Kemudian kita taburkan keju parut di bagian atas. Akhirnya salad buah versi aku sudah siap dinikmati. Yang ini bisa langsung dimakan ya. Tapi paling enak teman-teman bisa simpan di dalam freezer selama beberapa jam. Dimakan dingin lebih nikmat. Suka banget makan salad. 1 box ini bisa aku habiskan sendiri loh. Masih banyak buah lain yang belum masuk seperti apel, alpukat, durian, dan lainnya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, ngerujak lagi yuk.
Hari ini aku mau petik berbagai macam buah segar sebagai bahan rujak gula merah. Kali ini aku makan rujak bareng teman-teman di pinggir danau. Yuk ikut aku. Udah lama nih nggak petik jambu kristal. Kali ini jambu kristal lagi berbuah dan siap untuk dipetik. Di kebun ini ada sekitar puluhan pohon dan sebagian besar sudah dipanen. Aku hanya petik buah yang tersisa. Ini aja masih lumayan banyak teman-teman. Oh iya, jambu kristal yang benar-benar matang bisa manis banget loh. Apalagi yang berukuran kecil dan kulitnya sudah berwarna kekuningan. Dicocol bumbu rujak enak banget karena teksturnya cukup lembut. Aku petik sekitar 1,5 kilogram teman-teman. Lanjut petik buah pepaya. Lihat nih, buah pepaya ini panjang banget, lebih dari 40 cm. Ini buah pertama loh. Teman-teman ada yang pernah lihat pepaya sepanjang ini? Kita petik satu aja ya, ini aja udah cukup banget. Oh iya, neduh bentar dulu yuk. Aku juga mau cek buah apa aja nih yang cocok untuk bahan rujak. Aku biasanya bertanya di Cici. Cici adalah sebuah aplikasi asisten AI gratis yang bisa membantu dalam hidup kamu. Cici bisa bantu menjawab pertanyaan seperti minta resep atau melakukan pencarian dengan foto, penerjemahan, dan masih banyak lagi. Mending langsung download dan cobain aplikasi Cici sekarang, gratis. Lanjut ke kebun melon. Ini khusus melon emas atau biasa disebut golden melon. Untuk rasanya manis banget karena lokasi tanamnya di tempat yang kering dan panas. Untuk jenisnya ada dua, yaitu eksis dan kinasi. Keduanya memiliki warna yang hampir sama, tapi memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Jadi walaupun sama-sama melon emas, tapi masih memiliki variannya masing-masing. Selanjutnya petik buah belimbing. Kalau buah belimbing wajib dibungkus ya teman-teman, karena gampang busuk terkena lalat buah. Apalagi kalau udah kena hujan, bungkusnya cukup pakai plastik bening aja ya. Tapi yang putih karena kalau yang hitam bisa menyerap panas dan bikin buahnya jadi rontok. Aku dapat beberapa buah. Selanjutnya petik buah pamelo atau jeruk bali. Ini salah satu favorit aku kalau dibikin rujak. Rasanya segar apalagi kalau yang udah mateng. Kadang rasanya bisa manis dan gak ada rasa pahit sama sekali. Aku pilih yang kulitnya sudah berwarna kekuningan. Jadi ukuran gak menentukan ya teman-teman. Ini isinya lumayan banyak dan isinya berwarna merah. Ini nih raja buah untuk bahan rujak, yaitu buah mangga. Walaupun pakai banyak buah, serasa ada yang kurang tanpa buah mangga. Sekarang di daerah aku lagi musim mangga teman-teman. Semua jenis mangga lagi berbuah dan sekitar 2 minggu lagi semuanya akan matang serentak. Habis petik jambu biji, sekarang next jambu air. Dari warna dan tampilannya pasti teman-teman udah pada ngiler. Bakalan seger banget sih dipadukan dengan bumbu rujak karena jambu ini ada rasa asam-asamnya. Gak bakalan bosen penghobi rujak kalau ada jambu air jenis ini. Karena pohonnya lumayan tinggi, jadi kameramen aku yang manjat. Aku dapat lumayan nih teman-teman. Lanjut ke kebun anggur. Satu tangkai anggur jenis ini beratnya bisa sampai 1 kilogram lebih. Bisa puas banget nih, apalagi rasanya manis segar dan ukurannya juga lumayan besar. Buah anggur enak banget loh dicocol bumbu rujak. Ada yang belum nyobain? Nggak bosan-bosan metik buah ini apalagi kalau ngerujak. Karena rasanya yang asam manis dan memiliki aroma khas yang beneran enak banget dipadukan dengan bumbu rujak. Mau jenis bumbu rujak apa aja, buah stroberi tetap enak dan segar. Karena memang dari awal proses petiknya udah nyenengin banget. Di antara semua buah, nggak ada yang nyamain keseruan metik stroberi di lokasi ini. Teman-teman pasti udah ngebayangin gimana rasanya. Baik dari pemandangan, kualitas, udara, cuaca, dan nuansanya bikin betah. Aku petik sekitar 1 kilogram teman-teman. Akhirnya lengkap sudah buat kita hari ini. Wadah aku sampai full banget. Tanpa menghabiskan waktu, langsung aja kita ke proses makan rujaknya. Buahnya udah aku potong-potong dan aku cuci bersih. Kali ini aku bareng teman-teman menikmati rujak komplit di pinggir danau. Ini beneran seru banget, apalagi lokasi ini juga ditumbuhi rumput hijau dan jauh dari keramaian. Kalau udah ngomongin rujak, yang senang bukan cewek aja loh, yang cowok juga pada suka. Wajar dong, karena ini perpaduan buah dan gula aren. Siapa sih yang gak suka buah, apalagi varian buahnya banyak gini. Makasih ya buat teman-teman yang suka mantengin video aku, karena kalau urusan buah pasti banyak yang suka. Mungkin kalau part makannya teman-teman gak penasaran, karena ini semua buah umum yang mudah dibeli di mana aja ya. Tapi yang terpenting adalah bagian petiknya. Itu yang paling seru. Bener kan teman-teman? Yuk absen dulu, teman-teman dari kota mana aja nih, karena aku yakin pasti banyak banget yang dari luar Pulau Lombok. Boleh dong sesekali absen dulu, biar aku tahu teman-teman penonton setia aku dari mana aja. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!